Bapak Ibu ada satu produk yang Bapak Ibu harus kuasai sehingga Bapak Ibu hari ini bisa mencapai 10 juta per bulan. Ya, produk yang saya maksudkan adalah Nates dan SGF. Ini adalah produk utama yang 2000. Produk yang harus diketahui oleh distributor baru pertama kali mereka join. Ya, Nates dan SGF. Bapak Ibu harus menguasai produk ini sampai cara mempresentasikannya dengan baik. Ya, nah jadi ini penting sekali dalam proses mencapai 10 juta Anda ya. Kalau Bapak Ibu nggak menguasai ini, Bapak Ibu nggak akan mudah mendapatkan 10 juta. Saya janji sama Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu rajin lakukan apa yang saya ceritakan ini, 90% orang yang Anda tawarkan pasti beli. Pasti. Katakan sama-sama, pasti. Ya, pasti Bapak Ibu. Kenapa saya katakan pasti? Karena memang nggak ada pilihan. Ya, oke. Ya, Bapak Ibu bisa dengarkan saya terlebih dahulu. Ya, nggak apa-apa sambil persiapkan barangnya. Bapak Ibu, kenapa kita pilih Nates sebagai produk utama kita? Karena Bapak Ibu semua, Nates atau produk pembalut ini adalah produk yang dibutuhkan oleh semua wanita pada umumnya, betul? Ini produk yang dibutuhkan, ya. Tidak bisa kita, Bapak Ibu para wanita tidak bisa tidak pakai Nates, ya. Sebenarnya semua orang suka nggak suka pasti beli pembalut, setuju? Semua wanita maksud saya pasti beli pembalut. Jadi Bapak Ibu semua untuk menawarkan barang ini tidak sulit, karena memang mereka butuh. Biar pelit tetap harus bayar, betul Bapak Ibu semua. Biar nggak mau beli tetap harus beli, mau nggak ada pilihan, karena tiap bulan alam membuat dia harus beli. Oke, datang tamu, datang bulan, betul Bapak Ibu semua. So ini barang yang hari ini memiliki karena dibutuhkan, akan mudah untuk Anda bicara dengan prospek Anda, karena gampang nyambung. Pakai pembalut merek apa? Tidak perlu Bapak Ibu semua hari ini membuat mereka membutuhkan barang ini. Memang mereka sudah butuh. Satu, dibutuhkan Bapak Ibu. Yang kedua, barang ini repeat ordernya tinggi sekali. Butuhnya berapa lama sekali Bapak Ibu? 1 bulan sekali. Jadi Bapak Ibu, suka nggak suka, Anda akan bertemu konsumen Anda 1 bulan 1 kali. Ya, ini membuat Anda bisa membangun hubungan. Dan setiap kali Anda bertemu dengan mereka, Bapak Ibu punya kesempatan untuk menawarkan produk-produk lainnya. Betul? Bu, saya punya produk perawatan loh. Mau nggak saya rawat wajahnya? Jadi Bapak Ibu semua Anda bisa hari ini secara kontinu menawarkan beragam-beragam produk ya Bapak Ibu ya. Khusus yang ada 10 fokus produk kita ini. Ya, mungkin bulan depannya lagi, Bu, kita ada produk kita ada produk slimming, ya. Jadi pembalut ini Bapak Ibu bisa menjadi pintu masuk. Katakan sama-sama, pintu masuk. Pintu masuk karena dia dibutuhkan tiap bulan, repeat ordernya tiap bulan. Pintu masuk untuk menawarkan barang-barang yang lain. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu, pembalut kita ini punya peluang pasar yang besar. Tahun 2010 saya mendapat sebuah data. Satu buah merek pembalut di pasar itu target penjualannya 2-3 triliun per tahun. Katakan sama-sama, 2-3 triliun. 2-3 triliun, artinya besar gak Bapak Ibu peluangnya? 2-3 triliun itu nolnya berapa? 12. Itu nolnya 12 tuh Bapak Ibu. Oke, pencet. Oh, memang mati. Bayangkan itu satu merek. Kalau hari ini ada begitu banyak merek, berapa target penjualan mereka 1 tahunnya? Itu tahun 2010. Berarti barang kita ini punya pasar yang besar. Kalau kita dapat 10% marketnya saja, omset KK, omset M2000 aja Bapak Ibu, 10% dikali, katakan satu merek itu 2 triliun aja, berarti omset kita 200 miliar, satu produk. Berarti setiap bulan 200 miliar. Dan kalau Bapak Ibu jual pembalut, omset Anda nggak naik turun loh. Betul? Kebutuhannya sudah bisa dihitung. Satu hari 3-4 buah panty. 1 bulan 30 hari kali 3 120 buah panty lah ya, kurang lebih ya. 3 dikali 30 90 buah panty, sorry ya. Kalau 4 120 ya. Berarti 6 box panty. Betul? Day 1 bulan pasti butuh 1 box. 5 hari datang tamu, betul? 10 lembar bisa dipakai 5 hari. Naik 10 lembar dipakai 5 hari. Berarti setiap bulan 1 buah naik, 1 buah day, mungkin 3-4 buah panty itu pasti dibutuhkan. Betul Bapak Ibu semua? Setiap bulan.
berarti omset Anda akan stabil setiap bulannya. Bonus Anda akan stabil setiap bulannya. Itu hanya bonus omset daripada Nates. Kalau saya bicara target kita 200 miliar Nates, ya, 10% daripada 2 triliun, 200 miliar. Itu kalau Natesnya 200 miliar, omset kita tidak 200 miliar, Bapak Ibu. Kenapa? Pasti ada penjualan Bejet, Sylvian, BMC, SGF, Pelkrim, dan yang lainnya. Kalau omset Bejet, omset Nates kita 200 miliar, omset keseluruhan kita bisa 500 sampai miliar sampai 800 miliar, Bapak Ibu. Kenapa? Pasti ada omset penjualan barang-barang lainnya. Setuju? Nah, jadi Bapak Ibu, yang terpenting adalah bagaimana Bapak dan Ibu harus bersama-sama pikirkan pembalut ini masuk ke pasar. Peluangnya pasti besar sekali. Nah, kita bicara kalau peluangnya sudah besar, bagaimana dengan kualitasnya? Bapak Ibu, saya akan mengajak Anda untuk demo. Keluarkan alat demo Anda masing-masing, ikuti cara saya demo. Tidak perlu kreatif. Bisa Bapak Ibu semua? Oke, keluarkan alat demo Nates. Ya, oke, ada 2 buah pembalut. Kalau ketemu konsumen Anda, sampaikan seperti saya sampaikan ya. Ada 2 buah pembalut, Bapak Ibu ya, kiri dan kanan. Kalau pilih mau pakai yang mana? Kanan. Kiri atau kanan? Yang kanan. Kenapa? Kiri atau kanan? Kiri. Kiri atau kanan? Kiri. Biasanya para ibu-ibu pilih yang tebal apa yang tipis? Hah? Tebal identiknya apa? Daya seratnya tinggi. Daya seratnya tinggi. Biasanya suka pilih yang tebal. Pertanyaannya, apakah ini bisa menyerap? Kita akan lihat sama-sama. Nah, Bapak Ibu kalau mau demo, buka dulu yang pembalut lainnya. Ya, sama-sama dibuka. Coba rasakan proses membukanya, rapi atau enggak? Para bapak-bapak tolong demo juga ya, jangan malu-malu pegang pembalut ya. Ini pembalut ini tiket untuk pergi gratis ibadah ke tanah suci loh ya. Gara-gara jual pembalut. Iya, gara-gara jual pembalut ya. Nah, taruh di sebelah kiri. Nah, ambil pembalut satu lagi Bapak Ibu, ceritakan kepada prospek Anda. Ya, Bapak Ibu bisa lihat pembalut saya ini. Pembalut saya ini sangat higienis, tertutup rapat. Apabila Bapak Ibu sedang traveling, tidak perlu bawa satu box berat. Ya, tasnya bagus, mahal ya. Isinya pembalut nggak lucu ya, beberapa box itu ya. Ini tipis bisa dibawa, higienis, tertutup rapat. Ya, dan perlihatkan cara bukanya. Di sini ada, tinggal dibuka seperti ini ya, betul? Lebih mudah mana bukanya? Lebih mudah bukan atas ya. Dan sampaikan kepada mereka, Pak, Bu, ini pembungkusnya jangan dibuang. Kenapa? Karena pembungkusnya ini untuk proses akhir, nggak perlu bawa kantong plastik hitam lagi. Ini untuk dibuang, ya. Oke? Untuk buang pembalutnya, pembalut yang sudah bekas dipakai, ya. Coba Bapak Ibu bandingkan plastik ini dan yang ini, beda atau tidak? Hah? Beda ya? Kalau plastik yang ini kita lihat, kalau kita robek, gampang atau tidak? Hah? Karena ini kertas daur ulang ya. Oke? Sedangkan kalau yang ini Bapak Ibu kalau merobek gampang atau tidak? Beda? Bukannya robek malah melar ya? Malah robek. Betul? Nah, jadi dari pembungkusnya aja beda. Ini harus ditekankan. Belum lagi kita akan lihat sekarang, Bapak Ibu, kualitas daripada pembalutnya. Nah, apa yang kita akan lakukan? Pembalut ini Bapak Ibu taruh di atas meja keduanya. Ambil jarum suntik Anda, ambil cairan 50 cc. Arahkan jarum suntiknya ke arah prospek. Jadi 50 cc diambil. 50 cc sudah. Tuangkan ke atas pembalut Nates. Ya, semprotkan ke atas pembalut Nates. Oke. Semuanya Pak ya? Semuanya 50 cc. Kenapa 50 cc Bapak Ibu? Karena satu kali datang tamu biasanya 20 sampai 30 cc satu hari.
Jadi kalau 50 cc sebenarnya lebih dari cukup. Apabila pembalut ini menampung lebih daripada 20 sampai 30 cc, ini sudah dikatakannya aman, tidak bocor. Paham, Bapak Ibu? Nah, ambil lagi 50 cc, arahkan ini ke hadapan prospek, ambil lagi 50 cc, semprotkan ke pembalut lainnya. Ya, kalau semprot jangan naik turun begini ya. Jangan, satu titik aja. Nanti dipikir pembalut Bapak Ibu ada liftnya ya. Oke, Bapak Ibu jangan semprot lebih daripada 50 cc. Cukup 50 cc. Kenapa? Karena kita mau memperlihatkan bahan baku daripada pembalut. Ya, kalau lebih daripada 50 cc, nates nggak kelihatan lagi SAP-nya. Nah, ambil 2 buah tisu, taruh di atas pembalut. Oke, Bapak Ibu semua, kenapa kita semprot di atas nates terlebih dahulu? Supaya nates ada waktu untuk mengering. Ya, jangan semprot di pembalut lainnya terlebih dahulu ya. Ada waktu untuk pembalut kita mengering. Taruh 2 lembar tisu di atas pembalut yang sudah disiramkan cairan. Oke. Setelah Bapak Ibu semua taruh di atasnya, minta prospek Anda untuk tekan 2 buah pembalut ini. Ya, yuk coba Bapak Ibu semua sama-sama tekan pembalutnya. Ditekan yang kencang. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yang biasa cairannya bagaimana? Hah? Tembus ya? Bapak Ibu harus sampai minta dia tekan sampai keras supaya dia merasakan basahnya. Lalu ajak dia untuk berpikir, Bu, Pak, Bapak nggak pakai ya? Bu, kira-kira kalau alat intim Ibu seperti ini basahnya nyaman atau enggak? Bapak Ibu tahu kenapa banyak ibu-ibu itu risih, nggak nyaman, nggak fokus pada saat dia lagi datang tamu? Ya karena begini, lembab, nyaman nggak? Bapak-bapak mungkin bingung, Pak, saya nggak pernah ngalamin, Pak, mana tahu. Coba Bapak Ibu pakai kaos kaki yang basah, nyaman nggak? Hah? Kaos kaki aja nggak nyaman, apalagi di daerah intim. Betul nggak Bapak Ibu? Ini yang membuat mereka risih dan nggak fokus, nggak nyaman, terganggu. Ya, nah, tanya mereka, kira-kira Bu, kalau misalnya daerah intimnya basah seperti ini nyaman nggak? Pertanyaan saya kedua, boleh pakai nggak pembalut seperti ini? Kenapa nggak boleh pakai Bapak Ibu? Lembab itu sumbernya apa? Hah? Makanya nanti bisa begini-begini Bapak Ibu ya, gatal. Oke? Betul Bapak Ibu semua? So, apakah pembalut ini boleh pakai? Semurah apapun ini nggak boleh pakai. Paham Bapak Ibu semua? Sebab tidak menyerap. Nah, oke, Bapak Ibu semua, kita akan lihat lebih lanjut lagi. Bagaimana dengan pembalut nates kita? Kita angkat. Kering. Ya, tepuk tangan dong buat nates ya. Nah, aman nggak? Nyaman nggak? Risih nggak? Nggak risih. Ya, jadi ini pembalut yang boleh dipakai. Standar pembalut yang boleh dipakai kering. Kalau ketemu prospekannya, kamu pakai pembalut kering atau enggak? Kalau nggak kering nggak boleh pakai. Ya, paham Bapak Ibu? Bukan masalah pembalut kita bisa laku atau enggak. Memang nggak ada pilihan. Nggak boleh pakai yang basah kok. Setuju nggak Bapak Ibu? Nah, oke, sekarang kita akan lihat bahan bakunya. Bapak Ibu bisa hari ini sama-sama buka bersama dengan saya. Bukanya pelan-pelan supaya Bapak Ibu bisa mempresentasikan isi daripada pembalutnya dengan bagus. Ya, ambil 2 buah gelas, 2 buah. Oke, Bapak Ibu buka seperti saya, tolong ikuti cara saya buka, robeknya pelan-pelan. Kita mau kasih lihat dalam daripada nates. Ya, Anda buka seperti buka bungkusan ya, seperti ini. Bisa, Bapak Ibu? Terlihat? Dan setelah Anda buka yang rapi, Bapak Ibu ya.
Saya buka di sini biar rapi. Oke, sebelum saya lupa Bapak Ibu ya, Anda sudah buka nggak apa-apa, saya punya belum dibuka. Bapak Ibu perlu ingatkan cara pakai pembalut kita pada saat belum dibuka. Yaitu kalau dilipat wingnya itu di mana, Bapak Ibu? Di sini, di sini, atau di dalam, sampai dalam. Hah? Bapak Ibu ingatkan cara pakainya. Tadi kan kita sudah demo. Bisa bocor nggak? Ada bocor nggak di sini? Berarti bisa bocor nggak ini? Nggak bisa bocor. Tapi Bapak Ibu kalau cara pakainya nggak benar, dia tidak seperti ini, akan ada bercak-bercak darah nanti. Ya. Jadi yang kedua Bapak Ibu, jelaskan kepada mereka tidak boleh pakai celana dalam yang longgar. Nanti ini pembalutnya goyang-goyang. Ya, kalau goyang-goyang repot ya. Nanti nyemprotnya salah Bapak Ibu ya. Yang ketiga, Bapak Ibu, secara alamiah kita tidak bisa mengatur arah selang daerah intim ya. Kadang-kadang dia suka nyemprotnya itu menyebar Bapak Ibu ya. Nggak satu titik begini, paham? Nyemprotnya ke sini lah, ke sana lah. Paling bahaya biasanya nyemprot ke empat sisi ini. 1, 2, 3, 4. Makanya perkesannya bocor. Sebenarnya bocor. Karena daya tampung atas ini sangat besar sekali. Tetapi nyemprotnya tidak tertib. Paham Bapak Ibu semua? So, jelaskan kenapa ini ada bercak-bercak. Oke. Nah, berikutnya lagi Bapak Ibu, banyak wanita juga pakai celana dalamnya itu bahannya itu bukan gak bisa nempel dengan ini. Ya? Gila. Akhirnya kadang nggak nempel, gerak-gerak. Sedangkan Bapak Ibu semua, lem kita ini adalah lem permen karet. Jadi jangan berharap pakai lem Aibon ya. Nanti celana dalam Anda rusak. Celana dalam saya harganya 1 juta Pak, rusak gara-gara nates gitu ya. Anda pakai lem Aibon. Ini bukan lem Aibon, ini lem permen karet aman. Tidak merusak celana dalam Anda. Paham Bapak Ibu? Dan kalau lagi datang tamu jangan pakai yang G-string ya. Susah nanti nempel. Oke, saya jelaskan yang lengkap loh Bapak Ibu, biar hari ini di pasar nanti Anda memasarkannya jelas. Oke. Nah, sekarang kita buka. Bapak Ibu waktu buka, hati-hati. Iya. Kenapa? Bapak Ibu perhatikan di sini, saya masih bisa memperlihatkan SAP-nya. Betul? Kalau Bapak Ibu semprotkan cairan lebih daripada 50 cc, bentuk SAP-nya nggak kelihatan lagi. Kertasnya. Ini kan kertas, ya. SAP-nya. Jadi Bapak Ibu, orang itu bisa lihat, oh bahannya beda ya. Sehingga Bapak Ibu Anda bisa ambil bahannya yang rapi digulung, masukkan ke dalam. Seperti ini. Ya, yang sering demo dan nggak demo pasti kelihatan. Yang demo rapi, yang sering demo ya. Yang nggak rapi berarti nggak pernah demo, makanya omsetnya nggak naik ya. Oke. Setelah Anda masukkan ini, Bapak Ibu semua bahannya, Anda buka pembalut lainnya. Coba kita bandingkan dengan pembalut lainnya. Bukanya sama, dirobek seperti ini. Ya. Nah, coba Bapak Ibu keluarkan isinya seperti apa? Tanya prospek Anda, ini apaan? Ini apaan, ayo? Hah? Yakin ini kapas? Coba Bapak Ibu bandingkan dengan kertas plastik yang tadi saya pakai buat demo. Beda atau tidak Bapak Ibu? Hah? Beda atau tidak? Nah, Bapak Ibu semua, banyak orang pikir ini kapas. Bapak Ibu sangat bagus kalau punya kapas bawa.
Jadi orang itu bisa membedakan. Minta prospek Anda coba dipegang, coba dicabut. Waktu dicabut dia akan tahu. Kapas boleh dicabut seperti ini? Hah? Karena kapas itu berserat. Jadi ini apa? Ini kertas. Bapak Ibu, kalau ini isinya kapas sebesar ini, saya mau tanya, harga jual pembalutnya berapa? Siapa yang tahu harga kapas buat wajah? Mahal kan ya? Bisa nggak jual harga semurah itu? Kalau bukan kapas, ini apa? Ternyata ini kertas daur ulang pabrik. Masukkan ke dalam gelas, ya. Bapak Ibu silakan, kalau cabut ini sama cabut tisu yang basah sama loh. Ya kan? Oke. Dan Bapak Ibu semua masukkan ke dalam. Sekarang kita akan lihat mana yang bisa menyerap. Mata sebelah kanan, pembalut lainnya sebelah kiri. Ambil kembali 50 cc, Bapak Ibu. Tuangkan di nates. Jadi total sudah berapa cc? 100, ya. Ambil lagi 50 cc. Tuangkan di pembalut lainnya. Ambil lagi 50 cc. Tuangkan di pembalut nates lagi. Sekarang sudah berapa cc? 100. Ini udah ketiga nih. 150 cc. Ya. Kenapa Bapak Ibu harus tanya sama mereka? Supaya mereka tahu, ingat si prospeknya udah 150 ya. Ya, ambil lagi 50 cc. Tuangkan lagi di pembalut lainnya. Ini berapa cc? 150. Ambil lagi 50 cc. Tuangkan di nates lagi. Sekarang berapa cc? 200. Menurut Bapak Ibu, kalau sampai wanita pendarahan 200 cc itu namanya apa? Bukan lagi datang tamu ya. Kalau 200 cc bisa diserap, berarti aman atau tidak? Takut bocor nggak? Tidak perlu takut bocor. Ini kesan yang Bapak Ibu harus sampaikan kepada prospek Anda. Ini sudah 200 cc ya. Pembalut lainnya 50 cc lagi. Tuangkan di pembalut lainnya lagi. Bapak Ibu perhatikan, pembalut lainnya bisa menyerap air atau tidak? Hah? Bisa menyerap atau tidak? Jadi sebenarnya yang harus takut bocor yang mana? Ini apa yang terjadi Bapak Ibu dengan nates? Ini sudah 200 cc ya. Apakah bisa menyerap? Kita akan lihat. Tidak ada air. Berarti bisa menyerap nggak Bapak Ibu? Takut bocor? Bisa bocor? Mungkin nggak pakai nates orang komplain bocor? Mungkin nggak? Mungkin nggak Bapak Ibu? Karena cara pakainya salah. Bukan bocor, bleber. Ya. Bleber kiri, bleber kanan, itu baik karena selang yang nggak pas, baik pembalutnya lari sana lari sini, baik karena darahnya terlalu kental. Biasa kalau darahnya terlalu kental dia nggak bisa langsung menyerap. Ya, kalau kental, Bapak Ibu ini pembalut nates, waktu dia waktu turun ke pembalut, dia nggak bisa menyerap. Bleber kiri kanan. Paham Bapak Ibu? Ya, tapi bukan bocor. Kalau bocor itu dari sini. Tidak sanggup menampung cairan, dinyatakan bocor. Selama cairan tertampung dengan baik, ini bukan bocor. Paham Bapak Ibu? Bisa mengerti? Jadi kita mau patahkan 1% orang pakai nates bisa bocor. Ya, kalau pembalut lainnya bisa dilihat, bisa menyerap air. Berani balik? Tidak. Nanti Bu dia marah ya. Saya punya karpet berantakan ya. Oke. So, Bapak Ibu semua dari sisi bocor
sudah tidak mungkin. Sekarang kita akan lihat dari sisi bahan baku lainnya. Kita lihat ya Bapak Ibu ya. Pembalut nates bukan hanya anti bocor, ya. Pakai nates nggak netes, sama-sama katakan, pakai nates nggak netes. Bukan hanya nggak netes, tapi Bapak Ibu kalau kita lihat di sini, oh ya satu lagi kelebihan Anda harus sampaikan. Permukaan nates lembut nggak? Berapa banyak pembalut lainnya permukaannya bikin ledes, kasar, lecet, maksudnya lecet. Karena ini permukaannya halus loh, boleh dipegang yang pembalut-pembalut lainnya ya. Nah, kelebihan pembalut kita adalah pembalut kita selain menggunakan SAP, super absorber paper, dia juga hari ini punya super absorber paper tadi, punya CPU. Ya, ini bukan komputer ya. Jangan dipakai buat ketik ya. Oke, CPU ini Bapak Ibu semua, ini ada kelebihannya. Di dalamnya ada kandungan herbal. Ada kompetitor kita juga ada herbalnya. Ya. Ada anion. Kompetitor kita juga ada anion. Tapi anion kita paling tinggi, 7.200. Ada minnya. Kompetitor juga ada minnya. Nah, kita wanginya coba Bapak Ibu kalau pegang nates dicium wangi atau enggak? Enak atau enggak? Enak. Ada pembalut lainnya, kalau Bapak Ibu semua kalau Anda cium itu enggak enak, enggak nyaman. Kalau Bapak Ibu pakai pembalut itu, biar saya nggak lihat ke dalam Bapak Ibu ya, saya tahu wah wangi baunya nggak enak gitu ya, karena kecium sampai keluar begitu ya. Nah kita punya enggak? Kita punya nyaman. Nah ada kandungan yang tidak dimiliki oleh kompetitor lain. Ini yang membuat kita punya nates sangat spesial. Yaitu pembalut kita ini ada nano silver. Katakan sama-sama, nano silver. Nah, gini teorinya. Bapak Ibu, banyak pembalut di luar sudah pakai teknologi SAP. Penyerapannya bagus ya? Bagus. Tetapi kalau tidak ada nano silver, biarpun penyerapan bagus, Bapak Ibu, ya, boleh pakai atau enggak? Boleh? Penyerapan bagus, kering, tapi nggak ada nano silver, boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Karena prinsipnya Bapak Ibu, darah yang sudah diserap itu kan ada bakteri, betul nggak? Kalau tidak ada nano silver, bakteri itu tidak bisa dibunuh. Berarti pemakaian itu tidak boleh terlalu lama juga kan? Karena ada bakteri. Kita ada nano silver. Jadi sekali waktu kalau Bapak Ibu lagi sibuk, ya silakan Bapak Ibu semua mungkin nggak usah ganti, ya. Oke? Karena memang ada nano silver, Anda nggak usah takut. Oke? Anda pergi ke WC umum, jangan takut juga karena ada nano silver. Ini kelebihannya. Dan kelebihan lainnya adalah Bapak Ibu pembalut kita ini ada magnet. Ya, inframerah ada juga yang ada untuk melancarkan sirkulasi darah. Kalau anion yang negatif untuk mengobati radang, ya. Kalau min itu untuk sensasi dinginnya, ya. Kalau nano silver membunuh virus bakterinya, magnet ini untuk menarik, membuat darah kotor keluar lebih sempurna. Pembalut lain tidak ada magnet dan nano silver. Oke. Nah, Bapak Ibu semua, pembalut lainnya juga ini, kalau Bapak Ibu lihat, ini belakangnya ini nggak ada breathable layer. Pakai ini nggak ada sirkulasi udara. Coba dilihat, ada nggak sirkulasi? Pembalut kita ada sirkulasinya? Coba dilihat masing-masing punya. Ada? Ya. Nah, so Bapak Ibu semua, ini kelebihan nates. Pak, bagaimana dengan harga? Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau pembalut lainnya harganya berapa satu buah? Satu buah berapa harganya? 500, 1000? Oke. Kalau tidak bisa menyerap cairan, kira-kira satu hari ganti berapa kali? Berapa kali? Kira-kira setengah jam harus ganti nggak? Kenapa? Nggak nyaman, basah. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau setengah jam ganti sekali, berapa satu hari harus ganti? Ada berapa jam?
12. Kalau 12 kali ganti ya, karena katakanlah cuma 6 jam. 12.000. Gimana pembalas kita? Harga berapa kalau day? 32. Satu buah 3.200. Mana lebih murah? Bahkan ada pembalut lainnya, kompetitor yang ada SAP, tapi nggak ada nano silver, nggak ada magnet. Barangnya juga kompetitor itu belum tentu ada. Kita pasti ada. So, Bapak Ibu semua, menurut Anda kualitas dan harganya masuk pasar atau tidak? Masuk nggak? Sangat masuk, Bapak Ibu semua. So, Bapak Ibu, kita akan gencarkan Nates. Saya mau gini, Bapak Ibu, pasarkan Nates di KK, pasarkan Nates di Sidoarjo, Gresik dan daerah sekitar. Sampai kalau orang tanya, KK itu apa? Nates. Nates itu apa? KK. Karena gini, Bapak Ibu, kalau Nates masuk, produk lain pasti masuk. Bapak Ibu semua? Nah, saya jamin gini, kalau Bapak Ibu demo seperti saya demo, kurang lebih waktu yang dibutuhkan 10 menit untuk demo ini. Ya, kok saya lama? Karena saya pakai penjelasan ya. Kalau demo prospek tidak pakai penjelasan. Saya langsung demo aja satu arah kan begitu ya. Kurang lebih 10-15 menit. Anda akan lihat Bapak Ibu semua, mereka akan hari ini paham dan akan melakukan repeat order. Dan Bapak Ibu semua, paling luar biasa adalah setelah lihat ini, tanya mereka, Bu, Pak, coba lihat, kira-kira Bapak Ibu punya nggak tetangga, teman, saudara yang memang harus dikasih tahu pembalut ini nggak layak pakai? Paham Bapak Ibu? Nah, kalau mereka sudah beli Nates, kedatangan berikutnya, waktu Anda antar kembali Nates, tawarkan produk-produk KK, 10 produk Focus N2000 lainnya. Ya, paham Bapak Ibu semua? BNC, Bu, kita juga ada krim ajaib loh, dicobain ya, saya pijitin, saya pakaikan maksudnya, ya. Bu, kita juga punya perawatan, mau nggak saya rawat wajah Ibu? 5 menit kinclong, masuk lagi produk lainnya, betul Bapak Ibu? Jangan sekaligus, kecuali memang ada kesempatan ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau tidak ada kesempatan, produk Nates itu sudah dibeli mereka, kita punya banyak kesempatan untuk tawarkan barang lainnya. Bapak Ibu? Jadi produk pertama yang distributor harus tahu apa? Nates. Apa yang Anda harus lakukan Bapak Ibu? Rajin demo. Saya mau Bapak Ibu ketemu semua teman Anda, jangan cuma jual, demo, latihan demo. Setelah selesai, tanya mereka, kamu kan pasti punya banyak teman wanita dong, yang memang nggak boleh pakai kok, kan tidak kering, ya kan? Coba deh, nanti saya jelasin ke mereka. Paham, Bapak Ibu semua? Anda akan lihat perlipatan orang yang pakai Nates akan cepat sekali. Dan Bapak Ibu semua, saya mau Bapak Ibu semua kalau sudah bisa demo seperti ini, kunjungi semua toko-toko, restoran, salon, apotik, koperasi yang Anda kenal, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita mau nateskan seluruh Sidoarjo, Surabaya, dan Gresik dan daerah sekitar, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu semua, ini adalah cara kita demokan Nates. Nah, Bapak Ibu, Nates ini bukan hanya produknya bagus, tapi kalau Anda mau ajak distributor baru, ini juga menarik untungnya. Jual Nates, Bapak Ibu, 33 juta satu bulan, Anda dapat keuntungan 11,3 juta satu bulan. Menarik? Jadi Bapak Ibu semua, untung Anda kurang lebih 30%. Bapak Ibu, sebuah bisnis kalau produk itu bisa menghasilkan 30%, itu bagus banget. Ya, omset 33 juta, Anda bisa dapat profit 11,3 juta rupiah. Kira-kira orang tertarik gak? Habis demo gitu ya. Bu, ini untungnya juga lumayan loh. Jual 33 juta, dapat 11 juta. Mau? Mau gak Bapak Ibu? Pasti mau. Karena apa? Lumayan. Oke? Paham Bapak Ibu semua? So, ini produk yang Anda harus bisa sebarkan di pasar.